Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jemaah pengajian tafsir Al-Quran yang dirahmati Allah. Malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat 102. Ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa kaifa takfuruna, dan kaifa, dan kenapa kamu bisa kafir. Jadi timbul pertanyaan Allah di sini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-100. Di situ kata Allah, wahai orang beriman, jika kamu taat kepada satu kelompok dari orang-orang Yahudi atau Nasrani, orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu kepada kafir setelah beriman. Kalau mengikuti Yahudi dan Nasrani, niscaya mereka akan mengembalikan kamu kepada kafir sesudah beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kalau memang itu terjadi, bisa kamu menjadi kafir setelah beriman? Ini menimbulkan pertanyaan, kaifa takfuruna? Kenapa kamu bisa menjadi kafir? Pertanyaan ini namanya istifham ta'ajjub. Pertanyaan yang mengherankan, yang menakjubkan. Atau boleh juga pertanyaan ini mengejek. Kenapa kamu bisa kafir? Wa antum tutla alaikum, sedangkan kepadamu selalu dibacakan ayatullah, ayat-ayat Allah. Setiap hari dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah. Kadang malam dibacakan, siang dibacakan oleh Nabi ayat-ayat Allah. Apabila turun ayat, langsung dibacakan kepada orang beriman, baik siang hari maupun di malam hari. Wa fikum rasuluh, di tengah-tengah kamu ada seorang Rasul Allah yang menuntunmu, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap hari dibacakan ayat, setiap hari kamu dituntun oleh Nabi. Tidak mungkin rasanya kamu menjadi kafir. Kalau memang juga ada, kenapa kamu bisa kafir? Ini menimbulkan pertanyaan.
Jadi mengherankanlah, menakjubkan. Jadi kata Allah, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, kepada agama Islam, sesungguhnya dia telah diberi tuntunan hudiyah, telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah agama Islam, akidah Islam, syariah Islam, dan aturan-aturan Islam. Itu disebut siratal mustaqim. Jadi siapa yang berpegang dengan agama Islam itu, dia benar-benar telah diberi tuntunan kepada jalan yang lurus. Karena di dalam ajaran Islam itu sudah lengkap tuntunannya. Itulah maksud daripada ayat yang ke-101. Ayat berikutnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini juga dipanggilkan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini perintah. Biasanya setiap perintah itu wajib dilaksanakan. Tetapi mungkinkah orang beriman melaksanakan ini? Wahai orang yang beriman. Orang beriman itu dia sudah punya ketakwaan. Tapi bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Tidak takwa biasa, tapi ini sebenar-benar takwa. Kalau takwa biasa, imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi perintah ini haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya. Apa itu maksudnya? Maka dijelaskanlah oleh para sahabat tentang takwa yang sebenarnya itu. Yang pertama, taatlah kepada Allah, jangan pernah durhaka kepada Allah. Taat kepada Allah, jangan pernah durhaka. Yang kedua, selalulah bersyukur kepada Allah, jangan pernah ingkar kepadanya. Dan yang ketiga, selalulah ingat kepada Allah dan jangan pernah lupa. Bisakah kita mencapai itu? Selalu tidak boleh tinggal. Selalu taat kepada Allah, tidak boleh durhaka kepadanya. Selalu bersyukur kepada Allah, tidak boleh ingkar kepadanya. Selalu ingat kepada Allah, tidak boleh lupa. Siang malam tidak boleh lupa kepada Allah. Jadi timbul pertanyaan daripada sahabat, siapakah yang sanggup seperti itu ya Rasulullah? Jadi anggapan orang ketika itu yang sanggup mencapai ini hanya malaikat. Yang kedua Nabi. Kalau itu yang dikatakan takwa yang sebenar-benar takwa, hanya malaikat dan Nabi yang sanggup melaksanakannya. Maka ayat ini dimansuhkan hukumnya. Dimansuhkan itu artinya dihapus. Diganti dengan ayat yang ada di dalam surat At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuanmu. Jadi ini nama ayat ini mansuh. Mansuh itu artinya dibatalkanlah hukumnya, namun tulisannya tetap ada.
Ada yang dibatalkan tulisannya, hukumnya tetap berlaku. Itu nasikh mansukh namanya. Di dalam ilmu tafsir disebut nasikh mansukh. Jadi tidak mungkin orang beriman mencapai haqqatuqatih itu. Berat. Ini sulit mencapainya. Yang penting kata Allah, jadi kalau di ayat tadi, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan, kesanggupanmu. Perintahkan, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya sesuai dengan kemampuan. Jangan dipaksakan. Yang penting kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu itu dalam memeluk agama Islam. Ini tetap pertahankan. Dari hidup sampai mati pertahankanlah agama Islam. Jangan sampai keluar dari agama Islam baru mati. Itu ayat yang ke-102. Yang ke-103 kita lanjutkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ini masih tetap ditujukan kepada orang-orang beriman. Wahai orang yang beriman, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tali Allah itu adalah agama Allah. Agama Allah itu agama Islam. Semuanya berpeganglah dengan agama Islam, dengan ajaran Islam. Wala tafarraqu, jangan sampai kamu bercerai-berai. Jangan sampai bercerai-berai, tetaplah bersatu dalam memeluk agama Islam. Jangan sampai bercerai-berai. Jadi agama Allah itu disebut dengan tali Allah. Tali itu tempat bergantung, tempat mengikat. Ikatkan hati kita kepada Allah dengan tali itu, dengan ajaran Islam itu. Kemudian wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah olehmu nikmat Allah yang telah dicurahkannya kepadamu. Ingatlah rahmat Allah, ingatlah anugerah Allah, pemberian Allah kepadamu. Apa pemberian Allah kepadamu? Iz kuntum a'daan. Ketika kamu dahulu sebelum masuk Islam, selalu bermusuh-musuhan, a'daan, antara satu dengan yang lain, selalu bermusuh-musuhan. Terutama itu dulu golongan Aus namanya. Suku Aus dengan suku Hazrat di Makkah itu selalu dia berantem. Tidak pernah berdamai. A'daan selalu dia bermusuh-musuhan. Hanya sedikit sebab bisa berkelahi, bisa berperang antara suku dengan suku. Lalu kata Allah, fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah menyatukan hatimu. Allafa menyusun artinya. Menyatukan. Disusunlah antara hatimu yang selalu bermusuhan tadi menjadi satu. Sehingga tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perkelahian dan peperangan. Yang ada adalah kerukunan hidup antara kaum Aus dengan kaum Khazraj itu. Setelah masuk Islam tidak pernah lagi berkelahi, tidak pernah lagi bermusuh-musuhan. Ini namanya rahmat Allah, anugerah Allah yang diberikannya kepadamu. Ingat itu. Disuruh ingat oleh Allah kepada kaum Hazrat yang telah memeluk agama Islam itu. Lalu katanya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu bersaudara.
Jadilah kamu bersaudara. Bersaudara itu asal katanya ialah saudara seayah seibu. Satu bapak, satu ibu itu disebut saudara namanya. Akhun namanya. Tetapi yang disebutkan oleh Allah dengan sini bukan saudara itu, bukan saudara kakak beradik, bukan saudara sepupu, tetapi kamu menjadi bersaudara. Itu maksudnya menjadi bersaudara dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah. Jadi dengan nikmat Allah tadi, jadilah kamu menjadi bersaudara. Kalau saudara berislamnya itu dari dunia sampai ke akhirat kita tetap bersaudara. Tapi saudara sepupu, saudara seayah seibu belum tentu lagi jadi saudara sampai ke akhirat. Ini yang paling penting. Di dalam kubur nanti akan ditanya oleh malaikat, "Ma ikhwanukum?" Siapa saudara-saudaramu? Jawabannya ini, saudara-saudaraku adalah seluruh orang yang beriman. Bukan yang seayah seibu, bukan yang sepersukuan atau yang sepupu, tidak. Jadi yang dikatakan bersaudara itu tadinya dari kaum Aus yang selalu bertengkar, selalu bermusuh-musuhan dengan kaum Hazrat, sekarang telah menjadi bersaudara. Hilanglah pertengkaran. Jadi persaudaraan ini adalah saudara Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Bersaudara karena berdasarkan agama Islam. Bersaudara karena berdasarkan tauhid. Satu tauhid, satu keyakinan, satu cara ibadah kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan ikhwana di sini. Kemudian kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dulu kamu juga pernah berada di tepi jurang neraka. Ala syafa hufratin minan nar. Kamu dulu pernah berada di tepi jurang neraka, kata Allah. Kalau sedang berada di tepi jurang neraka, tidak ada pilihan lain. Hanya terjerumus ke dalam neraka. Nanti di akhirat, kalau kita sudah berada di tepi jurang neraka, itu tidak ada jalan lain. Hanya satu-satu jalan, terjerumus ke dalam neraka. Dulu pernah seperti itu, kata Allah. Apa maksudnya? Dulu orang-orang beriman, yang beriman di zaman Rasulullah, ketika belum masuk Islam, kamu dalam keadaan kafir. Orang yang berada dalam keadaan kafir, itu namanya sedang berada di tepi jurang neraka. Karena orang kafir itu sudah pasti masuk neraka. Kecuali kalau dia bertobat sebelum mati. Kalau sudah menjadi kafir, sudah berada di tepi jurang neraka. Kalau mati dalam kekafiran, masuk ke dalam neraka. Itu maksudnya. Dulu sebelum masuk Islam, orang-orang kafir itu semuanya kamu semuanya sedang berada di tepi jurang neraka. Fa anqazakum minha. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Diselamatkan oleh Allah. Didatangkan Nabi Muhammad, diturunkan ajaran Islam. Lalu orang-orang masuk Islam, maka selamatlah dia dari api neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya. Dijelaskan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Supaya orang sadar bahwa yang menyelamatkan itu hakikatnya adalah Allah.
dengan mengutus Nabi Muhammad menurunkan kitab suci Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran ada aturan-aturan dalam hidup. Itulah cara-caranya Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk, mendapat tuntunan, mendapat bimbingan daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu secara ringkas pengertian dari kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu. Kita ulang kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Kenapa kamu bisa menjadi kafir sedangkan kamu dibacakan ayat-ayat Allah, selalu dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah, dan di tengah-tengah kamu ada seorang rasulnya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, sesungguhnya dia telah dituntun kepada jalan yang lurus. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat Allah ke atasmu ketika kamu berada dalam permusuhan, lalu Allah menyatukan di antara hatimu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu bersaudara dengan nikmat Allah. Wa kuntum ala syafa hubratin minan nar. Dan kamu pernah berada di tepi jurang neraka. Wa fa'anqazakum minha. Lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Demikian saja bapak-bapak dan ibu-ibu. Mari kita coba membaca bergantian.